Para muhibbin rahimakumullah. Kenapa hati yang demikian tadi kadang mau ditempati oleh cahaya itu? Cahaya ini dia kadang mau tak kumpul lawan itu, kadang mau tak kumpul lawan cinta harta, cinta kedudukan, kadang mau tak kumpul lawan riya, sombong. Li'annaha mutahharatun muqaddasah, karena cahaya-cahaya Tuhan tadi adalah sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci. Kita aja kadang akan memasukkan air ke dalam cangkir, kalau di cangkir itu ada sesuatu yang najis. Kita hendak minum misalnya, ambil cangkir. Itu cangkir ada tai cacak, kada jadi manumpahi kita. Kada jadi manumpah cangkir itu. Kenapa? Karena cangkirnya najis, nang dibuat ini bakal diminum, suci. Nah, cahaya-cahaya tadi itu barang suci, anwar ilahiyah, cahaya-cahaya dari Tuhan. Mutahharatun muqaddasah. Fala tastaqirru fil qalbil mudannas. Bidzalik kada mau singgahnya, kada mau tetap di hati yang dikotori dengan yang demikian tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kaman hadara majlis ilmin fastama'a kalam Allah Ta'ala wa kalam rasulih wal hukama min al awliya wal ulama, pada hadal qalba fala yajidu fihi mawdi'an istaqarra fih fartahala minhu fahaluhu ba'da istima'i ma dzukir ka halihi qablu la yantabi'u bidzalik. Seperti orang yang hadir di majlis ilmu. Nah, seperti kita yang berkumpul di majlis ilmu ini. Apa yang kita dengari di majlis ilmu ini? Kalam Allah, Al-Quran, kalam Rasulullah, hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan para hukama, ahli hikmah dari aulia, para ulama. Itu yang kita dengari di majlis ilmu tadi. Nah, semuaan itu adalah anwar, cahaya-cahaya. Nah, semua itu cahaya-cahaya. Pada halal qalba, firman Allah, hadis Nabi, perkataan aulia masuk ke dalam hati kita. Kadang mendapati dia dalam hati tempat untuk bertetap. Apa yang kita dengar dari Quran, hadis, kalamul aulia, perkataan para wali, masuk ke dalam hati, kada punya tempat. Nah, kada tempatnya. Fartahala minhu, pergilah dia. Bahasa kitanya masuk telinga kanan. Nah, turun ke hati, hibak, penuh hati kita, keluar lagi di telinga kiri. Nah, sama itu. Fahaluhu ba'da istima'i ma dzukir ka halihi qablu la yantafi'u bidzalik, maka keadaan orang tadi sesudah mendengari hadis, Quran dan sebagainya tadi sama dengan keadaan sebelumnya, sama dengan keadaan. Tidak bisa mengambil manfaat dengan demikian itu. Kenapa? Karena kada singgah, lewat saja. Nah, lewat saja, kada singgah. Walaupun yang demikian itu kemasukan Quran, kemasukan hadis telinga nih, walaupun itu kada sunyi dari barakah dan pahala. Walaupun ada aja berkahnya, ada aja pahalanya, tapi kada maksimal, kada sesuai yang diharapkan. Kada sesuai yang diharapkan. Kita mendengar kalam Allah, masuk inya telinga, mengontrol hati, hatinya penuh, bulik lagi lewat telinga kiri. Itu ada aja berkahnya, ada aja pahalanya, tapi kada sesuai yang diinginkan. Yang diinginkan tuh mestinya masuk ke dalam hati, singgah di situ. Nah, singgah bertetap di hati, itu yang diharapkan. Nah,
para muhibbin rahimakumullah, kita baca Quran, baca Yasin, baca surah Waqiah, surah Tabarakalladzi biyadihil muluk, baca. Nah, keadaan kita sebelum dan sesudah membaca surah itu kadang berubah, sama. Berarti bacaan itu kada singgah dalam hati kita. Hanya kita baca, masuk ke dalam hati, lewat. Padahal waktu kita baca Quran itu, wah, datangan cahaya-cahaya Tuhan. Sesuai apa yang kita baca. Cahaya Islam datang ke dalam hati kita, lihat hibak bulik. Datang cahaya iman, lihat hibak bulik. Datang cahaya ihsan, sesuai apa yang kita baca dari kalam Allah. La yantafi'u bidzalik, tidak bisa mengambil manfaat dengan demikian itu. Nah, jadi di sini artinya bahwa Imam Ahmad Ibnu Athaillah ini menerangkan kepada kita bahwa rahmat itu selalu ada, cahaya selalu ada, selalu datang. Kita i'tikaf di masjid, itu kita sebenarnya mengundang cahaya itu. Kita ke majelis ilmu itu mengundang cahaya itu. Dan datang. Nah, diundang cahaya datang. Tinggal kitanya lagi bisa kada menerima, bisa kada lagi melayaninya. Nah, thumma qala al-imam fil hikmati sadisa ba'da al-mi'ati tsaniyah, kemudian berkata Imam Ahmad dalam hikmah selanjutnya 206, farrig qalbaka minal aghyar tamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Kosongkan hati engkau itu dari aghyar, dari yang demikian tadi. Kosongkan hati itu. Niscaya engkau bisa memenuhinya dengan ma'rifat, dengan segala macam rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya kita solusinya. Kayak apa cara supaya mau singgah cahaya tadi, supaya mau singgah. Nah, caranya di sini kusungi ya dahulu wadah itu, kusungi dahulu supaya muat nih. Nah, supaya kusungi. Nih saya bisa engkau penuhi itu hati engkau dengan ma'rifat, dengan asrar. Farrig qalbaka ayyuhas salik. Kosongkan hati engkau itu, wahai orang yang berjalan menuju Allah, daripada min hubbid dunya, daripada mencintai dunia, wa ta'alluqi bi ghairillah, dan bergantung dengan selain Allah. Kosongkan hati dari dua itu. Kosongkan hati daripada mencintai dunia, kosongkan hati daripada bergantung dengan selain Allah. Dengan apa mengusungkan hati daripada mencintai dunia, daripada bergantung dengan selain Allah? Wa dzalika bizuhdi biha wa tawakkul 'ala Allah Ta'ala hatta la yabqa fi qalbika illa hubbullah Ta'ala wal i'timadu billah Ta'ala. Nah, caranya mengusungkan hati itu daripada cinta dunia ini bizuhdi, dengan zuhud. Dan cara mengusungkan hati daripada berpegang dengan selain Allah dengan bertawakal atas Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada tersisa di hati engkau selain mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpegang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu para muhibbin rahimakumullah. Jadi dua macam itu artinya, supaya kau mengisi hati dengan cahaya itu. Kita kosongkan hati daripada mencintai dunia. Mencintai dunia dikosongkan dengan apa? Cara mengosongkannya dengan zuhud. Napa zuhud itu artinya? Zuhud itu membuang dunia-dunia yang membuat kita lupa kepada Allah. Membuang dunia-dunia yang membuat kita ini kada kaubar lagi beribadah. Membuang dunia-dunia yang membuat kita ini talanggar hukum Allah. Itu yang dibuangi.
Kada semua dunia dibuang, kada semua dunia dibuang. Nang dibuang itu mana pekerjaan-pekerjaan, mana gawian-gawian, mana tugas-tugas yang seringkali membuat kita lalai kepada Allah, mana yang seringkali membuat kita jadi maksiat lawan Allah. Itu nang dibuang. Bizuhdi fiha. Jangan hendak menambah pekerjaan, apalagi menambahi. Nang adanya lagi sudah karena pikawa ba'amal, nang ada lagi sudah banyak melanggar hukum Allah, nang ada ini saja sudah banyak taliwat sembahyang, ditambah pulang pekerjaan yang lain, menambah pulang segala macamnya, membuka pulang cabang di sana sini. Nah ini ngarannya hubbud dunia. Nah itu dalam hati ada, selamat sudah. Selamat apa? Selamat tinggal. Bukan selamat dunia akhirat, kada. Selamat tinggal. Kada akan bisa disinggahi oleh cahaya itu. Buka cabang sini, buka cabang. Yang ada aja sudah keduduran agamanya. Sembahyang kada kau lagi berjamaah, mengaji balang kambingan sudah. Hanya nang macam ini ditambahi pulang. Itu ngarannya hubbud dunia. Itu nang dicela. Jadi zuhud ini bukan artinya menghabiskan dunia, kada macam itu. Zuhud ini membuang dunia yang membuat kita demikian, mengambil dunia yang membantu kita ke jalan Allah. Nah, ambil dunia yang membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Ambil usaha yang membuat kita jadi pahala dengan usaha itu. Ambil dagang yang membuat dagang itu membuat pahala lawan kita. Buang dagang yang membuat dosa. Buang dagang yang membuat kita lalai kepada Allah. Nah itu pengertian zuhud tadi. Jadi caranya mengusungkan hati daripada hubbud dunia itu dengan zuhud tadi. Kita kau aja membedakan. Amun sebanyak ini sudah kasibukan sudah kasibukan. Amun ka ini aja masih selamat, masih kawa sembahyang berjamaah, masih kawa nuntut ilmu, masih kawa silaturahmi, masih kawa mengilangi orang sakit, masih kawa. Nah, itu ingon aja usaha itu bagus saja. Nah, mana usaha-usaha yang membuat sibuk luar biasa itu yang mesti dibuang. Bila itu diingun ya tadi